juga nih yang 3 nih. Banyak juga yang 3 ya. Lumayan. Saya seneng nih lihat ini. Ayo, yang masih single ketik 1, kalau sudah punya pasangan ketik 2, kalau pasangan yang ada di dalam ruangan ini juga bareng sama kalian ketik 3 ya. Kalau single 1, kalau sudah punya pasangan 2, kalau pasangannya bareng 3. Widih, mantap. Oke, oke, oke. Teman-teman yang tidak Nah, keberatan juga boleh open open cam dulu ya, open mm-mm. cam biar kita bisa lihat. Di sini sudah ada Masas sama Nugroho. Ya, itu Nugroho mau pasangan ya berarti tuh. Ya. Halo pasangannya Nugroho. Ya, ya boleh di open Coach, camnya. Hai, mantap, mantap. halo. Supaya kita bisa apa namanya ngobrol-ngobrol bareng. Bentar lagi Jet akan mulai, sekitar 2 menit lagi Jet mulai ya. Kita kasih waktu buat teman-teman yang terlambat dan susah masuk ke dalam ruangannya. Gitu. Mohon maaf teman-teman, Zoom-nya ini lagi agak error hari ini. Jadi kalau teman-teman nanti ter- tertendang keluar dari ruangan ini, mudah-mudahan bisa masuk dengan mudah ya. Tapi pastikan jangan sampai ketendang keluar. Karena kita dengar kemarin-kemarin suka orang kalau udah sempat keluar susah masuknya lagi. Jadi pastikan koneksinya aman gitu. Oke, ada Nugroho nyalain kamera. Teman-teman yang lain boleh dong nyalain kameranya yuk. Ayo, 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 ayo nyalain kameranya. Orang-orang yang nyalain kamera kalau bertanya akan kita dahulukan. Nah, tuh. Emang kelihatan nanti ya. Orang-orang yang bertanya akan kita dahulukan gitu loh. Kalau open cam. Dan nanti orang-orang yang open cam itu juga bisa nanyanya langsung lewat audio. Oke. Oh, ada Ani dan Snowflake lagi sambil ngupas buah ya. Ngupas buah. Wis. Coba tolong Kak, jangan bawa pisau nanti nanti emosi ya. Salam buat Lianto sama Tony, terus juga ada Halo, Maulana Tony. yang sudah open mic, open cam-nya. Thank you ya guys ya. Teman-teman yang lain boleh di open cam, jangan malu-malu. Terutama kalau buat kalian yang ketik angka 1 ya. Buat kalian yang ketik angka 1 tadi itu ya, deret tuh angka 1 tadi. Open cam biar dilihat gitu loh. Udah tahu single, kok jual mahal sih gitu. Di open cam-nya, dijual lah, ditebar lah pesonanya. Biar mudah-mudahan di kelas ini kamu jadi ketemu lumayan kan ada gebetan baru, teman Hmm, baru gitu. ada Oke. Samsung SM, menarik juga namanya. Oke, Jet udah 19.35. Boleh Jet? Yuk langsung Oke, silakan sharing. sip, tunggu ya. Kita share dulu. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Aman, kelihatan. Oke, yuk kita mulai. Jadi hari ini langsung aja kita ngebahas soal sensitive text juga ada post di feed-nya kita berdua. Gimana kalau misalnya ada isu sensitif? Gimana sih cara ngebahasnya? Kita tahu ada isu sensitif di antara kalian berdua. Yang kali kita tidak bahas. Kalau kalian ikutan yang minggu lalu, kita sempat ngebahas kalau udah pacaran lama itu biasanya bikin kita malas ngebahas isu-isu yang kita tahu tuh sensitif. Karena biasanya takut bubar, takut menyinggung, takut dianya marah, takut dianya pergi, dan berbagai macam hal lainnya sehingga tidak dibahas. Karena tidak dibahas, ini yang bakal menjadi masalah nanti ketika nikah. Nah, ini saya mau sharing tentang how how we talk about this. Gimana cara kita ngebahas, gimana cara kita address elephant in the room, kalau kata orang Amerika, orang Amerika, apa, gajah di dalam ruangan. Ada gajah di tengah ruang tamu, tapi kita nggak pernah bahas karena takut gajahnya ngamuk. Kira-kira gitu istilahnya. Gimana cara bahasnya? Eh, yang pertama kita lihat dari sebelah kiri. Yang pertama adalah cari waktu dan tempat sama pasangan. Kasih tahu ke dia lewat WhatsApp, lewat telepon, saat ketemu. Sebelum sesi ini tadi, sekitar 1 jam yang lalu, saya dapat eh, ada yang konsul ke saya. eh, Hubungan rumah tangga, suaminya kabur dari rumah. Dan dia bingung gimana caranya untuk membahas. Jadi dia bilang sama dia, minta waktu sama suaminya ketemuan, bahas. Nah, cari waktu dan tepat dan tempat. Yang pasti, jika nentuin waktu dan tempat ini, kamu mesti kasih tahu ke pasangan kamu. Yuk kita ketemuan di sini. Yuk kita pasti kita janjian. Hari Sabtu depan jam 7.30 kita ketemuan. Pastikan kamu udah tenang, kan kamu kenyang, dan pastikan kamu juga di tempat yang aman. Maksudnya jangan di tempat yang nggak asik gitu, tempat kafe yang terlalu rame, stadion bola gitu, tempat bola dia relationship kan aneh. Jangan juga di bioskop gitu ya. Di tempat yang tenang, pasti yang kamu udah kenyang,
makan dulu kalau bisa, baru bahas. Jadi tentuin waktu dan tempatnya. Kadang-kadang suka muncul pertanyaan, oh misalnya dia nggak bisa gimana aja? Kalau misalnya dia nggak bisa, kamu kasih lagi satu tempat, waktu di beberapa hari kemudian, kasih ke dia. Eh, jadi biasain untuk cara kita kasih tahu. Eh, kita ngobrol yuk, aku mau ngobrol something yang lumayan sensitif, atau aku mau ngobrolin sesuatu kalau bisa Sabtu ini ya, atau nanti malam ya. Nah, kalau misalnya ditanya apa, nanti santai aja, santai aja. Buat cowok biasanya hal kayak gini, tiba-tiba di WhatsApp pasangannya, nanti aku mau ngobrol pasti deg-degan. Jadi ya, tenangin diri juga. Eh, Masih bagus kalau pasangan kamu mau ngajak kamu ngobrol, dibandingkan langsung diem dan hilang. Jadi, tentuin waktu dan tempatnya, kalau dia nggak bisa, tentuin waktu dan tempat kedua. Kalau dia masih mau, minta dia yang tentuin waktu dan tempat. Oke, kalau dia masih nggak menentuin juga, ya udah kayaknya boleh waktunya untuk lupakan deh. Oke, itu waktu dan tempat. Dan kemudian kalau udah gimana? Kalau udah ketika dibahas, biasakan menggunakan I statement, biasakan tidak menuduh. Jadi jangan mulai dengan, jadi gini, aku mau ngomong kamu tuh ya selalu, aku perhatiin tuh selalu eh, eh, foya-foya kalau lagi nggak ada aku gitu. Misalnya isunya adalah keuangan, atau misalnya isunya adalah dia tidak suka quality time sama kamu. Aku perhatiin kamu tuh lebih suka ngobrol sama teman kamu ya dibandingkan sama aku ya. Itu nuduh tuh, itu langsung menuduh. Pakai kamu sering deh pergi sama teman-teman kamu lebih banyak daripada sama aku kayak gitu. Jadi pakai I statement. Tunjukkan apa sih feel-nya kamu ketika dia melakukan itu. Tahu pasangan kamu. Kasih tahu apa sih yang kamu rasakan ketika dia melakukan isu tersebut. Jadi bilang, saya merasa belakangan ini kamu lebih sering habiskan waktu sama teman-teman kamu dibandingkan sama saya. Jadi aku merasa kamu uh, bukan menomorduakan aku sih, tapi aku merasa kamu lebih happy ya sama mereka dibandingkan sama aku. Aku ngerasa aku sedih, merasa kecewa, sebutin apapun emosinya, jenisnya. Dan cowok juga sama, saya tahu misalnya, aku tuh ngerasa belakangan ini kamu tuh sering marah-marah terus sama aku, emosi kamu. Aku nggak tahu apakah karena memang ada masalah tempat kerja kamu, atau apa, kamu marah-marah sama aku tuh ngerasa sedih, ngerasa tidak dihargai, merasa tidak di respect. Tapi tahu, hindari pakai kata kamu, hindari pakai kamu tuh gini 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 gini. Oke? Okay? Setelah kamu luapkan emosi kamu, setelah kamu ceritain apa sih, kenapa isu ini penting buat kamu, kenapa misalnya soal ya banyak banyak teman banyak kasih tahu. Jadi penting karena kita udah mau menikah, aku ngerasa kamu nggak sharing ke aku perasaan kamu, aku ngerasa kamu mungkin lebih happy sama mereka. Kenapa? Boleh nggak kamu cerita? Kan dia cerita. Kan dia cerita mendengarkan. Jadi yang sering salah adalah ketika kita berantem sama pasangan, kita tuh nggak mendengar pasangan. Kita tuh lebih sering dengerin untuk cari poin satu titik untuk menyerang balik. Misalnya soal isu yang sama ya, soal politik. Kita udah bilang, kamu lebih sering sama teman-teman kamu dibandingkan aku. Dia akan bilang, enggak, aku lebih banyak sama kamu. Aku staycation sama kamu. Aku setiap minggu aku nginep di tempat kamu. Aku setiap hari Sabtu dan Minggu jemput kamu. Terus kamu nggak mendengarkan. Kamu cuma dengar. Enggak, minggu kemarin enggak. Nah, gitu. Eh, dan kita cuma ngambil sepotong, atau enggak, kamu minggu lalu lebih sering sama teman kamu. Ya, aku sendirian. Atau kalau soal marah-marah tadi, si wanitanya akan bilang, iya maaf kalau aku marah-marah, aku lagi kesal, mungkin aku lagi capek di kerjaan. Dan kamu cuma dengerin, kalau kamu cuma capek di kerjaan, kenapa kemarin udah libur seminggu kamu masih marah-marah? Bukan cuma soal kerjaan doang. Jadi kita mendengarkan seringkali untuk mencari kesalahan lebih lanjut. Harusnya kita mendengarkan untuk berusaha memahami point of view-nya dia. Makanya bagus banget buat kalian yang couple-nya ikutan bareng. Karena berarti ketika pasangan kamu lagi pakai statement, kamu juga mesti dengerin poinnya dia. Jadi kamu bisa mengulang kata-katanya dia, memastikan apakah benar maksudnya dia itu begitu A atau B atau C. Ketika pasangan kita menjawab permasalahan isunya kita juga mesti mendengarkan dia. Kita juga mesti memastikan. Jadi maksud kamu tuh, kamu belakangan ini lebih suka nongkrong sama teman-teman kamu kan
karena kamu pikir eh, kamu lagi capek aja ya bareng, karena kamu lagi pengen seru-seruan sama teman kamu, karena kamu pengen eh, eh, clubbing atau apalah sama kamu, tapi nggak bisa sama aku. Nggak apa-apa, bilang aja lain kali. Itu kan clear ya. Jadi biarkan dia bercerita. Kamu juga, kalau pasangan kamu yang minta waktu, dan pasangan kamu juga bisa dengerin dia, dan juga kamu mesti menjelaskan kenapa bisa eh, menjelaskan isu itu dari sisi sudut pandang kamu. Jadi dengerin untuk memahami, bukan menghakimi. Salah satu hal yang sering saya bilang di kelas premarital adalah selalu berusaha untuk mengambil berpikir positif tentang tindak tanduk pasangan. Mungkin susah di kasus-kasus tertentu, tapi coba sebisa mungkin untuk mikirnya sesuatu yang positif di balik. Ya, susah memang kalau misalnya kasusnya udah seperti judi, mabok gitu. Apa positifnya dari judi dan mabok gitu? Tapi coba aja, dengerin dulu aja pembelaannya, dengerin dulu point of view-nya. Kemudian hargain dia yang poin keempatnya. Jika udah cari isunya, ketika kita membahas isunya, coba hargai statementnya dia. Sebagai pasangan kita juga, ketika pasangan kita nge-blow up isunya, misalnya pasangan kamu nggak ikut, misalnya pasangan kamu buka isunya tapi dengan menuduh, dengan pakai kamu, berarti kamu yang mesti lebih dewasa, kamu yang coba ulang. Ya. Jadi menurut kamu aku lebih sering nongkrong sama teman-teman dibandingkan kamu, itu ya. Kalau aku kayak gitu, kamu ngerasa gitu, pengen ngerti. Aku tahu, mungkin aku salah, tapi aku pengen tahu pendapat kamu soal aku sering nongkrong. Kenapa kamu bisa berpikir seperti itu? Eh, Coba ceritain apa rasanya. Jadi kamu bisa ceritain. Kamu mesti memvalidasi dulu emosinya. Boleh nggak pasangan kita ngerasa sedih, ngerasa kecewa, ngerasa terluka? Boleh kan? Pasti boleh. Pasti dia nggak boleh marah, pasti dia nggak boleh cemburu, pasti dia nggak boleh insecure. Of course boleh. Boleh drama nggak? Itu haknya dia. uh, yang sering terjadi adalah kita tidak menghargai emosi lawan bicara kita. Kita langsung bilang, kamu lebay. Buat cowok apalagi, kita sering banget bilang, kamu lebay, kamu melebih-lebihkan. Buat wanita juga sama, kadang-kadang ada yang bilang prianya suka melebih-lebihkan, suka lebih, suka drama. Semakin kamu gituin pasangan kamu, semakin emosi. Masalahnya digeser. Coba kamu, pernah nggak berantem, misalnya istrinya soal tadi, kamu tuh sering telat deh. Uh, Pasangannya bilang, enggak kok baru kali ini, kamu nggak usah gitu loh, kamu nggak usah lebay gitu loh. Telat juga nggak kenapa-napa kan, nangkap nggak nadanya. Jadinya ngebahas soal kok lebay sih, ini menurut aku penting loh. Kamu jadi ketika kamu bilang, kamu nggak usah lebih-lebihin deh, kita tuh melukai perasaan dia, kita tuh membuat dia makin merasa kecil. Ketika dia merasa kecil, apa sih yang orang lakukan ketika diserang? Serang balik. Pasti pasangannya akan bilang, ah, mungkin buat kamu nggak berarti, tapi buat aku tuh berarti. Aku nunggu di situ lama banget. Aku tuh capek. Kamu ngerti nggak aku capek? Lawan bicara kan bilang, aku juga capek. Bergeser kan dari isi. Kenapa makin bergeser? Karena saling menyerang, saling menuduh, saling tidak memvalidasi emosi satu sama lain. Ngerti ya? Ini yang bikin pembahasan masalah jadi bergeser kemana-mana. Nah, berikutnya fokus pada isunya, bukan orangnya. Ya. Spesifik tidak melebar. Spesifik tidak melebar. Kalau soal telat tadi, bahas soal telatnya. Sorry aku terlambat, hargai emosi dia, maaf aku terlambat. Mungkin kalau kamu salah, eh, bahas kenapa yang jadi isu buat dia, bukan bahas soal tolong jangan gede-gedein soal terlambat ini. Itu baru pertama kali aku terlambat, menurut kamu pertama kali terlambat, karena kita biasanya tidak menyadari kita salah gitu ya. Jadi fokus pada isunya, jangan ke orangnya, jangan langsung duduk kamu kayak mama kamu ya, itu lebih parah lagi. Mama kamu yang suka membesar-besarkan masalah, atau kamu tuh kayak kamu kebanyakan nonton film Korea, dikit-dikit drama, dikit-dikit soal insecurity, dikit-dikit soal perasaan. Cowok dan cewek-cewek, uh, fokus juga pada isunya, jangan ke orangnya. Kamu tuh emang sering telat, kamu tuh emang dari dulu kamu tidak pernah berubah kayak gitu tuh, makin jauh kamu narik ke dari dulu, bukan ke soal isu terlambatnya. Jadi spesifik isunya. Ketika kamu merasa isunya sudah melebar, ketika kamu merasa isunya sudah kemana-mana, sudah pindah, balikin. Oke, maaf kalau jadi melebar. Kita bisa nggak balik ke isu kita kan soal
kamu banyak ngobrol sama teman-teman kamu, bukan soal aku jarang telepon kamu gitu misalnya. Bukan soal minggu lalu aku emosi sama kamu. Ngerti ya? Fokus dulu ke isu utamanya. Kalau isu utamanya adalah dia suka menghilang, fokus ke soal menghilangnya. Kenapa suka menghilang? Kenapa dikit-dikit menghilang? Bukan karena penyebab alasan menghilangnya, itu isu yang lain lagi. Dia menghilang hari ini, pacar kamu ghosting karena misalnya kamu misalnya ada janjian dilupain, kamu ngelupain sesuatu dan dia kesal sama kamu dan dia menghilang. Ada dua isu, ada satu isu kamu ngelupain janji, dan isu kedua adalah dia menghilang. Ingat ya, fokus pada isunya. Kalau lagi dibahas muncul isu kedua, tetap nggak di depan dia, di chatnya ada isu kamu yang belum selesai, jadi dibahas lagi. Nah, poin yang berikutnya adalah not win. Bukan soal menang lawan kalah ya. Teman sekantor saya curhat sama saya soal istrinya. Uh, dia curhat panjang, ya kan. Ujung-ujungnya dia bilang, gue benar kan, istri gue salah. Dia tuh selalu gitu, dia selalu nyalain gue, padahal dia yang salah. Jawaban saya ke dia adalah gini, gini. Kalau lu yang benar dan dia yang salah, yang kalah siapa? Gitu. Bukan soal yang menang siapa gitu. Yang menang itu nggak penting dalam dalam hubungan gitu. Mau statement kamu benar secara logika dan moral masyarakat gitu, kamu benar dan dia salah, ini tidak ngebantu hubungan kamu loh. Hubungan kamu udah ada. Jadi kalau misalnya kalau emang mau menang dan kalah ya berarti kalau yang menang udah deh. Menang. Kalau menang kenapa mau putus mau bubar? Kamu diturutin, kamu di mengerti ya, kamu di uh, apa di sanjung-sanjung. Iya kamu menang, aku salah, maafkan aku, nangis aku nyembah kamu. Nggak gitu kan? Nggak gitu kan hubungan maksud saya. Jadi ketika udah berhubungan, ketika udah sama suami istri, udah sama pacar, udah lama pacarannya, ini soal menang dan kalah lagi, soal mencari solusi. Bukan soal mencari siapa yang salah lagi. Yang tadi konsul sama saya sibuk di telepon dia bilang, aku nggak salah kan, aku nggak salah kan, coach dia yang salah kan, kenapa dia yang kabur ya, kenapa dia malah minta aku yang minta maaf ya. Poin saya ke dia adalah uh, sekarang apa lebih penting mana, siapa yang salah atau mau hubungannya balik, lebih penting hubungannya balik. Kalau misalnya dia ngaku salah dan minta maaf sama kamu, isu kamu selesai gak? Selesai. Salah. Isunya tidak selesai. Isunya tidak selesai di soal maafan. Karena bakal selalu muncul lagi isunya. Karena isunya tidak dibahas. Ngerti ya? Seringkali terjadi adalah ketika ada isu muncul, kita keluarin, minta maaf, kita terima, isunya nggak kebahas. Cuma soal sibuk, soal siapa benar, siapa salah gitu jadinya. Jadi bukan soal siapa menang, siapa kalah ya. Jadi soal isunya itu apa, solusinya apa. Dan yang terakhir adalah hargai. Hargai usaha dia untuk datang, untuk bisa ngobrol sama kamu. Hargai usaha pasangan kamu bicara. Terutama uh, buat pria-pria, please respect pasangan kamu udah coba ngomong ke kamu. Banyak pasangan yang udah tidak mau ngomong karena cowoknya bilang, gini nggak usah dibahas. Kenapa saya bahas spesifik ke cowok? Karena banyak cowok yang menganggap enteng masalah. Kemudian banyak juga cowok yang tidak bisa mengungkapkan perasaan. Jadi yang wanita uh, ada wanita yang lebih, ada wanita yang bisa mengungkapkan perasaan nggak ada. Tapi banyak prianya, lagi di Indonesia. Banyak pria yang bisa mengungkapkan emosinya. Jadi wanita coba dihargai pasangannya ketika dia mau ngomong, ketika dia mau meluapkan emosi dia, dengerin. Kalau dia thank you, kamu udah sempetin waktu untuk ngobrol, untuk kita berdua. Kalau dia menunjukkan perubahan dan thank you juga sama seperti cowok juga begitu ke wanitanya ya. Kalau misalnya isunya dibahas udah ketemu solusinya, apakah udah selesai masalahnya? Belum, karena kita masih perlu melihat apakah solusinya dikerjakan atau tidak, apakah solusinya bekerja atau tidak. Jadi dua hal, solusinya dikerjain atau tidak, solusinya bekerja atau tidak. Kalau masalahnya masih terus berulang, bisa jadi apa? Solusinya tidak tepat. Jadi tidak dikerjakan dengan benar. Jadi kalau masih tidak dikerjain, menunjukkan perubahan, tolong dipuji. Kalau misalnya dia udah kerjain, tapi isunya masih ada, rasanya berarti solusinya kurang tepat. Berarti mesti apa? Bahas lagi. Dibahasnya tentu saja dengan kondisi yang tenang tadi.
kondisi yang tenang, kondisi yang kenyang dan aman. Eh, ya, eh, kenyang dan aman. Jadi ya itu balik lagi kan. Jadi hargai usahanya untuk berubah atau diskusi, puji untuk perubahan. Nah, kayak gitu. Kira soal gimana cara ngebahas isunya. Eh, kalau cara ngomongnya gimana, Jet? Cara ngomongnya ya sama seperti ketika kamu ngomong teman kamu ngajak teman kamu ngobrol. Tahu, aku mau ngobrol. Aku butuh waktu sama kamu ngobrol. Kapan waktunya paling bagus menurut saya adalah sesudah makan, sesudah dinner, tidak di pagi hari. Bagus adalah ketika lagi santai, ketika lagi kadal, ketika lagi tenang, nyantai, ketika lagi ada masalah, dan bahas. So, I think that's it. Berikutnya harusnya Lex. Lex juga akan share. Kalau misalnya ini belum selesai, belum kelar gimana? Ada kerjaan semua, kayaknya belum kelar. Kayak gimana? Lex mau nyambung? Oke, oke, oke. Alright, alright. Tadi suara lo agak putus-putus, Jet. Mungkin karena koneksi di rumah. Oh, oke. Tapi nggak apa-apa. Siap. Sebenarnya tetap kedengeran sih kalau teman-teman bisa fokus ya. Tapi saya akan sambungin dikit lagi ya, teman-teman ya. Saya akan sambungin bagiannya saya untuk ngelengkapin yang tadi Jet udah ceritain. Nah, saya screen share dulu ke teman-teman. Mudah-mudahan koneksi saya lebih baik kalau di sini ya. Oke. Nah, alright, alright. So, sebentar, sebentar. Alright, nah teman-teman bisa lihat ya, tadi kan Jet udah kasih tau gimana caranya, ada beberapa cara yang dikasih tau sama Jet, semua caranya tuh keren-keren semua, dan sebagian itu masuk akal, kalian udah lakuin, sebagian lagi nggak belum pernah dilakuin atau bingung gimana cara lakuinnya. That's okay, yang namanya belajar memang kadang-kadang seperti itu. Nah, sekarang saya mau ngasih tahu, kalau udah dikasih tahu cara-caranya Jet tadi ya, tadi Jet tuh kasih tahu sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 buah cara lah kurang lebih, cara-cara sederhana. Terus ada orang yang nanya mungkin, aku udah pakai cara-caranya yang Kojet kasih tahu, yang Kojet kasih tahu, tapi kok ternyata nggak ngefek. Nah, memang karena ada beberapa faktor penghambat, teman-teman. Ya. Ada 3 faktor penghambat yang saya mau bahas nih ke teman-teman. Gimana caranya ngelakuin teknik yang tadi itu, tapi terhambat. Ya. Yang pertama, yang ngebuat teknik-teknik tadi atau apapun teknik komunikasi yang diajarin oleh Jet dan banyak orang lain di luar sana itu nggak berhasil, kemungkinan besar karena yang nomor satu, teman-teman lihat, jarang komunikasi serius secara positif. Maksudnya apa komunikasi serius positif? Maksudnya gini, eh, ada banyak orang ya yang menjalani pacaran, mereka tuh baru ngobrol kalau bahas masalah. Ada nggak teman-teman di sini yang kayak gitu? Mereka ngobrol kalau bahas masalah aja, gitu loh. Jadi, Beb, kita mesti ngobrol. Jadi, obrolnya tuh selalu tentang ketidakpuasan, kekesalan, kekecewaan, rasa rasa cemburu dan yang lain-lain. Obrolan seriusnya itu obrolan yang sifatnya selalu negatif. Nah, yang tadi dikasih tahu sama Jet tuh ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 metode yang diajarin sama Jet itu akan berhasil, tapi jadi susah sekali berhasil kalau selama ini, jadi selama hubungan yang kamu lakuin adalah kalau ngobrolin masalah mulu. Kalau baru pacaran nggak gini ya, buat teman-teman di sini yang sudah punya pasangan dan kalian usia pasangannya masih baru, nggak kayak gini. Ya, di awal hubungan, orang kalau ngobrol tuh bukan ngobrolin masalah. Biasa obrolannya tentang hobi dan impian. Betul nggak? Setuju nggak, teman-teman? Ngobrolnya hobi dan impian kalau di awal-awal. Tapi begitu sudah berjalan sekian tahun, ngobrol hobi dan impiannya jadi dikit, lebih banyak soal problem. Gitu. Kenapa begini, kenapa gitu, dan segala macamnya. So, kalau misalnya selama ini komunikasi antara kamu sama pasangan itu rasanya kayaknya sedikit banget, ya jadi susah. Karena gini, ngobrolin topik sensitif tuh kan nggak enak ya teman-teman ya. Betul nggak? Ngobrolin topik sensitif tuh nggak enak. Jadi kalau selama ini, setiap kali kalau lagi ngobrol, kalau ketemu tuh ngobrolin masalah mulu, jadi rasanya, apa ya, tegang gitu loh. Ngobrolin topik sensitif tuh harus dalam keadaan santai. Kalau setiap kali ketemu rasanya tegang, kalau setiap kali apa namanya bahas masalah itu rasanya tegang, akibatnya pembahasan-pembahasan yang sensitif, yang tabu, yang privasi itu jadi nggak bisa keluar. Walaupun tadi Jet bilang pilih waktu yang tepat gitu kan, pakai I statement, ya, terus hargai poin-poin dia. Kamu udah lakuin itu semua, tapi ternyata pasangan nggak bisa ngebales. Pasangan nggak mau malah diajak bahas topik-topik sensitif. Ya mungkin karena selama ini kita terbiasa ngobrolnya negatif.
Ya, siapa yang relate sama apa yang saya bilang ini? Ngobrolnya lebih banyak negatif daripada positifnya, atau ngobrolnya jarang malah, sedikit ngobrol. Kalau ada ngobrol lebih ke negatif. Kalau ada yang relate sama pengalaman saya, boleh ketik kata satu, angka satu. Kalau relate sama yang saya ceritain ini, ketik angka satu ya. Tuh ya, ada betul banget relate ya. Yang relate ketik angka satu ya, biar saya paham. Itu nomor satu. Yang nomor dua, saya mau ngasih tahu. Yang menghambat berikutnya, yang bikin jadi susah ngobrolin topik sensitif, ya, adalah kebiasaan ngobrol di chat, teman-teman. Kebiasaan ngobrol di chat. Ini saya temuin buat couples yang konsultasi privat sama saya, maupun yang konsultasi premarital sama saya. Di chat juga pasti sama. Ketika saya tanya, kalian kalau bahas konflik itu gimana? Mereka selalu cerita pembahasannya terjadinya lewat chat. Hampir selalu terjadinya lewat chat, gitu. Coba saya mau tanya sama teman-teman sini. Siapa di sini yang kalau lagi mau bahas sesuatu atau ngobrol, baik itu hal serius maupun hal yang senang-senang, itu lebih banyak lewat chat. Yang ngerasa kayak gitu ketik angka 2. Ya. Yang ngerasa lebih banyak ngobrolnya lewat chat, ketik angka 2. Tuh kan, lihat tuh. Dinda, Aris, siapa, Ajeng, Maulida ya. Yang sering ngobrol hal-hal positif maupun negatif, itu lewat chat, itu akan mengalami kesulitan bahas topik sensitif. Contohnya topik sensitif, sensitif maksud misalnya kayak eh, tentang masalah keuangan. Zaman sekarang orang selalu pikir keuangan itu masalah sensitif. Nah, obrolin itu pasti face to face. Contohnya misalnya nanya, kalau kamu tuh biasanya kalau belanja tuh kebiasaan belanjanya seperti apa sih? Nunggu barang rusak dulu atau kamu sudah ada budget per bulan belanjanya sekian? Nah, itu nggak bisa tuh lewat chat tuh, gitu loh ya. Nah, kalau selama ini kita sama pasangan lebih banyak ngomong lewat chat, pas ketemuan mau nanya soal keuangan kayak tadi, tegangnya minta ampun. Betul nggak teman-teman? Ya, pas lagi ketemuan mau ngobrolin soal keuangan tegang kayak, duh, kok nggak keluar ya, kok nggak berani ya? Karena seringnya lewat chat. Padahal penting banget untuk membangun bonding teman-teman, membangun bonding, membangun koneksi itu langsung face to face. Jadi berapa banyak teman-teman di sini yang kayaknya lebih ngalir ngomong lewat chat? Kalau kayak gitu, ketik nomor 2. Sekali lagi, kalau kamu ngerasa lebih gampang ngomong lewat chat, menyampaikan lewat chat, ketik angka 2 di kolom chat, di kolom message-nya. Saya pengen tahu ya. Lebih gampang ngomong lewat chat. Oh banyak zaman sekarang. Maaf, ada alarm saya bunyi. Banyak loh. Orang itu ngobrol lewat chat, akhirnya jadi nggak deket. Kalau kamu ngetik lewat chat, misalnya gini ya, saya ngetik nih ke pasangan saya, Beb, kayak kita harus ngobrol deh. Dia kan baca. Dari dia baca ke read gitu kan, ke read terus dia reply-nya mungkin masih lama lagi. Nah di titik itu kita udah kepancing emosinya. Ini apaan sih cuma dibaca doang? Ada yang ngerasa gitu kan? Makanya obrolan sesantai apapun bisa jadi tegang kalau lewat chat. Apalagi obrolan yang tegang. Nangkep ya teman-teman ya. Obrolan santai, di ngomongin di chat aja bisa bikin kita sebel, sensi gitu. Padahal itu obrolan santai. Apalagi topik yang tidak santai, topik yang masalah, topik yang serius. Ketika dia balas pendek-pendek, kita makin sebel. Ada yang pernah lagi nggak gini? Kamu lagi ngechat nih, kamu lagi bilang baris satu, baris dua, baris tiga. Kamu belum selesai ya, baru kamu tuh mungkin 10 baris ngetiknya. Satu, dua, tiga, terus dia bales. Tiba-tiba di tengah kamu lagi ngetik dia bales yang satu, dua, tiganya kamu. Padahal poin kamu belum kelar. Ya, ada yang pernah ngalamin gitu. Kamu belum kelar poinnya gitu. Kamu masih satu sampai 10, satu, dua, tiga, sampai 5. Dia bales pada saat kamu ngetik nomor 3. Jadi dia ngebantahin nomor 3, ngebantahin nomor 2, ngebantahin nomor 1. Akhirnya poin kamu belum nyampe, kamu udah dibantah, terus kamu jadi ngebantah-bantahan dia. Ayo, siapa yang pernah kayak gitu? Ya, siapa yang pernah kayak gitu? Jadi obrolan itu nggak pernah kelar, nggak pernah sampai ujung. Karena pas lagi ngetik kayak gitu, tiba-tiba dipatahin, dibantahin, atau nggak dibales, tiba-tiba ngilang. Dan yang lain-lainnya. Itu sebabnya eh, teknik yang dibilang sama Jay tadi semua tuh bener. Cuman teman-teman, akan jadi susah dilakuin kalau kamu chat mulu kerjaannya. Ya, itu yang nomor 2. Oke, ada banyak yang ngalamin nomor 2 ya. Saya mau ngasih tahu yang nomor 3 nih. Nah, yang ngebuat semua yang Jet bilang tadi itu yang bener ya, itu yang bagus. Itu semua jawaban yang ampuh untuk bagaimana membuka obrolan yang sensitif atau topik-topik yang privasi. Tapi, semua teknik yang dibilang sama Jet tadi itu jadi susah dilakuin kalau hubungannya lagi tidak sehat. Maksudnya hubungan tidak sehat itu apa? Kalian lagi ada rasa sebel, lagi rasa cemburu, atau lagi ngerasa nggak puas, atau lagi ngerasa mengkel, atau lagi ngerasa takut. Oh, takut juga termasuk ya. Gue takut ngomong sama dia. Takut itu masalah loh. Lex, aku takut ngomong sama dia. Itu berarti hubungan lagi nggak baik-baik saja. Takut ngomong artinya hubungan lagi nggak baik-baik saja. Saya nggak bilang hubungannya artinya toksik, belum tentu ya.
takut ngomong belum tentu hubungannya toksik, tapi hampir pasti hubungannya itu tidak baik-baik saja atau tidak sehat. Karena kalau ngomong tuh harusnya nggak takut. Contoh deh, kalau kamu lagi ngomong sama sahabat kamu bisa lepas gitu aja kan? Nah, coba, ini friendship test nih istilahnya. Coba cek, kamu sama temen deket kamu ngomongnya bisa keluar gitu aja kan, enak kan? Kasih skor skala dari 1 sampai 10. Kalau sama temen deket, bisa selepas apa ngobrolnya? Ngobrolin hal-hal yang sensitif atau enggak? Misalnya kamu bilang 9 sama temen deket, atau 8 sama temen deket, cek. Sama pasangan, angkanya sama atau lebih tinggi enggak? Atau jangan-jangan lebih rendah? Coba ya. Ini friendship test nih. Kamu cek, kalau kamu ngobrol sama teman dekat kamu, 1 sampai 10, seberapa kamu bisa santai dan terbuka dan enak. 10 itu maksimum. Nah, berapapun skornya, lalu cek. Kalau sama pasangan, skornya berapa? Gue segitu nggak? Nah, kalau kamu jawabnya sama pasangan itu di bawah sama sama teman dekat atau sama sahabat, hubungannya nggak sehat. Saya nggak bilang kalian tidak jodoh, saya nggak bilang kalian bermasalah, saya bilang lagi tidak sehat. Ya, ibaratnya gitu loh. Sama teman 8 tuh kata Dinda, sama pasangan 5. Nah loh, kan aneh ya. Kan pasangan tuh levelnya di atas temen. Betul nggak guys? Pasangan tuh levelnya di atas temen. Jadi harusnya keterbukaan kita sama dia, kesantaian kita ngobrol sama dia tuh sama kayak temen atau lebih. Jadi kalau sama temen kita bisa ngobrol lepas angkanya 10, sama pasangan harusnya 10 atau 11. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, Sinyo bilang pasangan 10 teman 8. Itu bagus, itu keren ya. Emang idealnya begitu ya. Jadi inilah 3 hal yang menghambat, yang ngebuat teknik-teknik tadi itu, teknik yang sudah baik dan tinggal dilakuin itu jadi tidak ampuh. Jadi Coach Lek, Coach K, Coach Jet, kok kayaknya aku tidak udah lakuin tapi nggak nyambung. Kok kayaknya tidak mendapat balasan yang enak. Nah, kemungkinan salah satu dari 3 ini, teman-teman. Jarang komunikasi positif, kebiasaan ngobrol di chat, atau hubungannya tidak sehat. Coba saya mau tanya sama teman-teman di sini, adakah teman-teman sini yang ngerasa saat ini kondisi hubungannya lagi kurang sehat atau kurang baik-baik saja? Kalau ada, ketik angka 3, ya. Nggak apa-apa, it's okay. Ya, nggak usah malu, karena cuma mengakui doang. Kalau merasa hubungannya lagi kurang sehat artinya bisa disehatin gitu loh. Bisa diperbaiki, jangan khawatir. Ya, yang merasa kurang sehat, ketik angka 3. It's okay, ya. Kamu nggak sendirian kok. Nah, saya mau ngasih tahu, terus gimana kalau kondisinya kayak gini? Ya, kalau kondisi kayak gini, saya mau ngasih tahu ada 2 opsi yang teman-teman bisa lakuin. Ya, opsi yang pertama, teman-teman bisa melakukan konsultasi privat. Ya, konsultasi privat sama saya atau sama Jen. Konsultasi privat itu dilakukannya via Zoom atau via pertemuan offline. Kalau ketemu sama Z itu, Z lagi, Jet. Ketemu sama Jet itu kalian harus ke Serpong, ya. Buat kalian yang rumahnya sekitaran Serpong, nah tuh enak ketemu sama Jet di sana ya. Ketemu sama Jet di apa sih, SMS ya atau apalah sekitar sana gitu ya, ketemu sama Jet. Nah, kalau kalian mau ketemu sama saya ketemunya di Jakarta Barat di Central Park atau di Puri Mall ya. Itu kalau mau konsultasi privat sama saya. Apa gunanya konsultasi privat? Untuk dicari tahu di antara 3 ini yang mana problemnya untuk diperbaiki, karena tiap couples itu perbaikannya beda-beda gitu. Ada Shopee muncul ya, oke. Jadi ada perbedaan perbedaan cara perbaikan tiap couples. Jadi misalnya di sini ada Nugroho ya, Nugroho sama pasangan punya masalah di komunikasinya, jarang yang positif. Nah, terus Tony sama pasangannya juga kayak gitu, masalahnya di jarang komunikasi. Nah, jawaban buat Nugroho sama jawaban buat Tony itu beda gitu, padahal masalahnya sama gitu. Itu sebabnya seringkali kalian pakai comot ilmu-ilmu yang kalian dapat dari internet terus kagak berhasil atau tambah parah. Ada yang pernah ngalamin gitu nggak? Ada yang pernah nggak ambil comot tips-tips yang dari internet pakai dalam hubungan tidak berhasil atau tambah parah? Kalau ada yang kayak gitu, ketik angka 4. Saya pengen tahu. Ada nggak comot ilmu dari internet, tips dari internet, nggak berhasil atau tambah parah? Kalau ada, ketik angka 4. Ya. Nggak pernah, Alif. Yowis, nggak apa-apa. Kalau pernah, ketik angka 4 ya, saya penasaran. Di menurut pengalaman saya sih sebenarnya banyak loh yang kayak gitu. Ya. Media sosial tuh lumayan menyesatkan. Gitu. Karena nggak dikasih tahu, ini obat untuk penyakit yang mana gitu ya, asal pakai aja akhirnya nggak berhasil. Itu yang nomor 1, konsultasi privat. Yang kedua, bisa premarital privat, ini khusus buat yang sudah berpasangan ya, sorry, yang sudah mau hubungan masuk ke dalam pernikahan. Kelas premarital privat itu berbeda sama kelas apapun yang ada di luar sana, teman-teman. Zaman sekarang, terutama 2 tahun terakhir semenjak pandemi, ada banyak sekali kelas-kelas pranikah di luar sana, mau pakai Zoom, mau pakai pertemuan. Tapi luar sana mayoritas kelas-kelas pranikahnya itu dilakuin untuk satu pengajar ketemu sama banyak orang.
Ya, kalau di kelas pranikah sama saya sama Jet itu satu pengajar, satu couple. Jadi kamu bahkan nggak akan ketemu sama saya dan Jet. Jadi kamu akan ketemu sama saya terus atau ketemu sama Jet terus sampai kelar. Ya, jadi itu yang akan dibahas dalam kelasnya kita, gimana caranya memperbaiki komunikasi yang kurang positif ini, kebiasaan ngobrol di chat ini akan diperbaiki, dan hubungan yang nggak sehat ini akan dicari tahu, nggak sehatnya di mana. Nah, nih, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam sesi tanya-jawab, teman-teman. Ya, sebentar lagi kita masuk sesi tanya-jawab, saya mau ngasih tahu tentang masalah hubungan nggak sehat. Gambarannya gini nih, kalau badan kamu lagi flu ya, diajak ngapa-ngapain pasti nggak enak, betul ya? Demikian juga kalau hubungan lagi tidak sehat, diajak ngobrol pakai cara yang bener pun, kagak mau, kagak selera. Ya, jadi harus dicari tahu nggak sehatnya di mana. Saya kasih gambaran ya, hubungan yang tidak sehat seperti apa. Gambarannya teman-teman lihat ini. Ya, ini gambaran hubungan yang kurang sehat. Teman-teman bisa lihat dari grafik yang paling kiri sampai paling kanan ini ada 11 atau 12. Kalau nggak salah 11, bentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, betul. Ada 11 area ya, ada 11 area. Ini yang warna biru ini adalah kondisi laki-lakinya ya, si prianya. Yang warna oranye adalah kondisi perempuannya ya. Yang warna abu-abu itu adalah kondisi kesepakatan mereka berdua. Nah, ini adalah couples yang ikut kelas premaritalnya saya sama Jet. Jadi kita tuh kayak begitu masuk kelasnya langsung dikasih tes kuesioner untuk mengecek kondisi kesehatan hubungannya seperti apa. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kondisinya. Ini ada garis tengah ya. Ini garis tengah ini angkanya 50 artinya. Skor yang baik, skor yang sehat itu di atas 50. Ya, skor yang sehat itu kalau dapat di atas 50. 50 sampai 79 itu warnanya kuning. Lihat teman-teman ya. 50 sampai 79 warnanya kuning, 80 sampai 100 warnanya hijau. Apapun di bawah 50 warnanya merah. Nah, couples yang ikut kelas ini sama saya, langsung dicek kondisi nggak sehatnya di mana, supaya bisa diketahui perbaikannya gimana, gitu. Nah, asal saya kasih tahu gambaran dikit aja, couples yang ikut kelas ini, saya lupa ini kapan, tahun berapa saya lupa, tapi saya ingat couplesnya ini merasa komunikasi kami baik-baik saja dan masalah konflik kami itu pinter untuk menyelesaikan konflik. Teman-teman lihat ya, teman-teman lihat nih. Yang paling kiri communication, yang paling kedua conflict resolution. Jadi pada saat di interview sebelum mulai kelasnya, saya tanya, kekuatan kalian apa? Mereka bilang kekuatan kami adalah komunikasi dan resolusi konflik. Mereka ngaku dengan sangat bangga dan sangat pedenya bilangnya gitu. Kekuatan kami adalah komunikasi dan resolusi konflik. Dan setelah mereka isi kuesioner, hasilnya seperti ini. Justru komunikasi dan konflik resolusinya dapat bendera merah nih di sini nih. Ya ada banyak merah lainnya. Teman-teman lihat ya, yang merah di bawah itu artinya bendera merah, artinya bermasalah. Yang warna kuning itu lumayan. Mereka tidak punya warna hijau, gitu kalau mau dilihat. Ya, jadi mereka terkejut setengah mati nih. Si couple ini kayak, hah, wadidaw banget gitu loh. Kami pikir kami sehat, tapi ternyata kurang sehat. Itu sebabnya si couples ini mereka sudah ikut kelasnya saya, tapi ketika mereka lagi pengen praktekkan, mereka agak susah. Kenapa? Karena hubungannya belum sehat. Apapun pengajaran yang saya ajarkan atau Jet ajarkan, kalau kalian langsung pakai gitu aja, kalau hubungannya lagi nggak sehat, jadi susah, nggak berhasil. Nah, disinilah penyebab. Jadi kita tahu nih, dalam dalam cerita ini kita tahu perbaikannya dari mana? Dalam cerita ini kita perbaikin komunikasi dulu, konfliknya, dan yang lain-lainnya. Nah, ini semua bisa kelihatan, bisa ketahuan lewat sesi kelas premarital yang saya bilang tadi nih, yang ini ya. Kalau konsultasi privat nggak bisa kelihatan yang tadi. Tapi kalau premarital privat bisa kelihatan yang grafik yang ini. Bisa ketahuan. So, ini kelas premarital yang saya mau kasih tahu. Sebentar lagi kita masuk ke tanya jawab ya teman-teman ya. Tanya jawabnya sekitar setengah jam. Teman-teman yang mau bertanya udah mulai bisa ketik di kolom chat sekarang. Ya, silakan ketik di kolom chat sekarang kalau mau bertanya tentang topik yang saya sama Jit ceritakan dari tadi. Nah, sambil nunggu pertanyaan masuk ya, ini kan sekarang saya nunggu nih pertanyaan masuk dari kalian, saya mau ceritain kelas premaritalnya secara lebih lengkap lagi. Namanya premarital program dengan tujuan seperti ini ya, bikin jadi lebih kenal, jadi meningkatkan kesadaran, mengevaluasi hubungan secara objektif, yang tadi ya, yang grafik-grafik itu, mengurangi resiko toksik atau cerai. Dari satu studi, kemungkinan cerainya menurun sekitar 20-30%. Orang yang ikut kelas premarital yang ini nih, yang kalian lagi lihat di layar, itu kemungkinan cerainya tuh menurun 20-30%. Tinggi loh, ya. 20-30% tinggi. Terus mendorong usaha diskusi kerjasama dan melatih keterampilan komunikasi. Nah, ada pepatah kuno bilang, pernikahan adalah sekolah yang murid-muridnya tuh terlambat belajar. Ya,
Ada yang bilang kayak gitu. Itu keren banget. Pernikahan adalah sebuah sekolah yang murid-muridnya telat belajarnya, gitu loh. Kenapa? Karena mereka pikir nikah tuh nikah aja. Kami kurang setuju. Nikah itu perlu ada apa namanya persiapannya. Nah, di kelas cinta di saya sama Jet ada dua jenis paket premarital, paket prioritas namanya yang paling atas nih, atau paket komplit. Prioritas itu 4 sesi teman-teman ya. Prioritas itu 4 sesi, lalu komplit itu 6 sesi. Perbedaannya cuma di situ. Sebenarnya ada sedikit perbedaan lagi sih. 4 sesi 60 menit atau 6 sesi hampir 90 menit gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau ikut kelas yang ada gambar seperti ininya, bisa pilih mau ngambil yang 4 sesi atau yang 6 sesi. Saran saya sama Jet sih ngambilnya yang 6 sesi karena durasinya lebih panjang gitu loh. Jadi kalian bisa tanya jawab, bisa apa namanya, bisa cerita, bisa curhat dan yang lain-lainnya. Dan topik yang dibahas banyak lihat nih. Kalau di 6 sesi yang dibahas tuh 12 area. Sementara kalau cuma ambil 4 sesi, yang dibahas tuh cuma 5 sampai 6 area doang. Nangkap ya teman-teman. Jadi sayang banget kalau kamu ngambil yang priority gitu loh. Mendingan langsung ngambil yang 6 sesi yang komplit ini. Cuman kalau kalian pengen coba dulu dah ngambil priority gitu. Nah, boleh-boleh aja. Nanti bisa di-upgrade kok kalau mau ya. Nanti bisa di-upgrade kalau mau belakangan. Tapi saran saya, kalau kamu ngambil ada yang coret-coret tuh. Kalau kamu ngambil yang priority dulu, sayang, lihat nih ya. Kalau kamu ngambil priority dulu 4 kali, berarti 4 kali 60 menit. Nanti begitu di-upgrade, cuman tambah 2 sesi yang kali 90 menit. Sayang banget teman-teman gitu. Jadi mendingan jangan di-upgrade, langsung dari awal ngambil yang 6 sesi ini. Gitu ya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut lagi, kita masuk ke dalam sesi tanya jawab karena saya lihat sudah mulai ada banyak pertanyaan yang muncul. Yuk Jet, kita pilih pertanyaan dulu ya Jet ya. Jet, coba pilih Oke. pertanyaan pertama Jet. Mau ngambil yang mana? Silakan Jet. Dari Rita, kalau misal awal Pak ambil 4 sesi, lalu tahun depan ambil lagi 6 sesi, apa bisa? Tadi Lex sudah jawab ya, 4 sesi, kemudian tambah jadi 2 sesi, ya nggak apa-apa, bisa aja. Tapi kalau tahun depannya ngetes pulang lagi sih sebenarnya Ya. pembahasannya akan hampir mirip sih. Iya, Mungkin iya, bisa iya. buat ngecek apakah selama setahun itu ada perubahan. Tapi biasanya di ujung 6 sesi kita kan bisa ngeliat sendiri. Kamu juga sekarang kan bisa ngeliat sendiri sih seberapa jauh perubahan kamu dari sesi pertama sampai sesi enam. Jadi perlu atau tidaknya ya boleh-boleh aja sih. Kalau saya mah seneng aja gitu. Kita bisa ngobrol lagi, bisa perkembangan kalian, but it's up to you. Jadi mendingan ambil pertanyaan pantai. Coba juga tuh, seberapa alif, seberapa familiar kalian ketemu dengan kasus yang dimana si cewek bilang ke si cowok dengan kalimat, coba kamu pikir sendiri apa salahnya kamu takut. Si cowok malah si cewek cuy. Berapa sering kita ketemu kasus yang cowok yang ketemu cewek bilang coba kamu pikirin sendiri, ya sering juga ya, apalagi kalau yang masih remaja atau di bawah 30-an gitu, atau ya ketika maksud saya ini bukan kasus unik, banyak yang wanita yang juga kayak gitu, banyak juga pria yang juga ngomong ke ceweknya juga gitu, kamu pikir aja salahnya di mana. Tapi biasanya ini bukan Tapi biasanya ini terjadi ketika udah di ujung sih. Jadi Hmm, hmm, hmm. ketika masalahnya selalu sama, ketika isunya selalu mirip, nggak mungkin baru pacaran awalnya kayak gitu ya nggak? Ya. Mau nambahin dikit Oke. Jet soal itu, soal soal Hmm. yang tadi pertanyaan sama Alif. Ya. Seberapa sering ceweknya bilang coba pikirin sendiri. Satu, jawaban Jet tadi udah oke. Saya mau tambahin juga, yang cowok-cowok juga suka kayak gitu loh. Tapi cowok kalimatnya bukan pikirin sendiri. Cowoknya bilangnya kayak gini. Gue udah pernah ngomong dulu, gitu, ya kan? Gue udah pernah kasih Tuh. tahu dulu. Males gue ngulang-ulang lagi gitu ya. Jadi cowok juga punya penyakit yang sama, cuman kalimatnya aja agak sedikit beda, tapi intinya sama gitu, ngomong-ngomong, suruh pikir sendiri gitu loh. Dan ini tidak Tapi nggak sehat dengerin. teman-teman ya. Ya. Iya, lo nggak dengerin gue lo emang dari dulu nggak pernah dengerin gue. Nah itu nggak sehat, itu salah satu kalimat yang tandanya hubungannya nggak sehat kalau udah sampai kayak gitu, kayak pikir aja sendiri, lo nggak dengerin gue ya, itu nggak sehat ya teman-teman. Kalau udah nggak sehat biasanya sih nggak bakal sehat dengan sendirinya, perlu ada bantuan. Gitu. Lanjut ya, saya pertanyaan ke Asti nih. Gimana cara menghadapi pasangan pas ada konflik, penyelesaiannya langsung minta maaf, padahal inti masalahnya belum kebahas. Oke, ini di luar topik ya, teman-teman ya. Karena di luar topik, jadi saya nggak bahas dulu ya. Kita hari ini topiknya tentang setahun sebelum sah, terkait soal masalah, bahas topik-topik sensitif. Ya,
Karena ini spesifik tentang konflik, jadi soal pertanyaannya Asti nggak saya jawab. Oke, saya jawab yang Maria berikutnya. Kalau waktu ketemunya terbatas, gimana caranya bisa ngobrol banyak secara langsung yang berkualitas? Gimana juga cara ngilangin rasa canggung buat ngobrol hal sensitif ketika ketemu langsung? Oke, ini saya ngulang dikit aja kali ya. Tadi Jet udah jawab juga. Kalau soal masalah cari apa namanya waktunya terbatas selalu bikin berkualitas, kamu yang tentuin topiknya, ya. Kamu yang tentuin topiknya. Jadi kayak udah kasih tahu mau ngomong apa, mau cerita apa gitu loh. Udah ditulis dulu. Bahkan kalau pakai chat bilang, Beb, nanti kita pas lagi ngedate, pas ketemu, kita ngobrolin soal ini ya. Dikasih tahu bullet points A, B, C gitu. Ya jadi nggak ngalor ngidul kemana-mana, nggak lihat nanti mau kemana ya bisanya kemana gitu. Jadi sudah di planning. Itu nomor satu soal masalah kualitas. Kedua, ngilangin rasa canggung ngomongin hal sensitif. Ini juga tadi saya udah bilang. Tapi saya nggak jelasin dengan detail. Tapi saya coba jelasin sedikit ya di sini. Kan tadi teman-teman udah lihat slide saya yang bicara soal masalah kurang ngomong hal positif. Nah, supaya pasangan itu tidak terlalu sensi kalau di ngobrolin hal-hal yang apa ya, privasi atau tabu, maka kita mesti nunjukin kita tuh sangat peduli dan sayang dan menghargai dia. Ini poinnya Jet tadi itu dalam setiap komunikasi sama pasangan, tunjukin sering sama dia. Kalau kita sering hargain dia, dia pulang kantor lebih cepat, kita bilang, Beb, gue kagum banget loh. Biasa orang lembur-lembur, tapi kamu bisa pulang waktu cepat. Itu artinya kamu memang peduli sama diri sendiri ya. Kamu nggak bukan budak korporat ya. Misal aja. Pokoknya apapun lah, kamu kasih pujian ke dia. Karena kalau misalnya kamu terbiasa menghargai pasangan, pada saat kamu mulai melipir masuk ke gang-gang yang sensitif, dia nggak takut gitu loh. Dia nggak ngerasa, ih gimana nih gitu loh. Tapi kalau kamu terbiasa selama ini sering mengkritik dia, kamu ngomongnya negatif, nggak pernah muji, pelit mengapresiasi, pada saat kamu masuk ke topik sensitif, dianya ngeri gitu loh. Dia ngerasa, "Ih, biasa aja mulutnya aja pedes nih gitu loh. Ini ngobrol kayak gini pasti gue dihakimin lagi nih. Ya kan? Ini yang makanya saya bilang tadi, kalau kamu jarang komunikasi positif sama pasangan, pasangan tuh jadi risih kalau diajak ngobrol ke topik-topik yang agak-agak privasi atau sensitif begitu, ya. So, itu jawaban saya. Terus saya terakhir dari Dina nanya tuh, eh, itu 6 sesi biasanya dalam kurun waktu berapa bulan? Itu 6 sesi bisa dalam ya 2 bulan sih biasanya, karena seminggu sekali gitu kan ya. Atau kalau diulur-ulurin bisa sampai 3 bulan. Ada klien saya yang sampai 4 bulan malah, karena dia sibuk banget. Ya, jadi terserah, idealnya sih seminggu sekali. Tapi kalau kamu mau 2 minggu sekali juga boleh. Lanjut lagi, Jet. Dari Maulida, gimana hadapi cowok yang kalau ada masalah di teman sendiri terus nyalahin ceweknya? Nggak nyambung dengan topiknya ya harusnya ini ya. Jawaban singkat saya adalah kenapa harus dihadapi cowok kayak gini gitu. Ada masalah yang dia sendiri terus nyalahin ceweknya. Berarti kan ada isu yang perlu dibahas ya. Kamu ngerasa dia mempunyai masalah dan menyalahkan kamu. Jadi itu yang dibahas. Jadi bukan kalau orang nanya cara menghadapinya ya, saya juga bingung jawabnya gimana. Apakah dengan bawa pisau atau apa gitu. Ya dibahas isunya. Bilang ke dia kamu tuh ngerasa dia mempunyai masalahnya dan menyalahkan diri kamu. Jadi coba tanyain ke dia baik sih masalah kamu ceritain ke aku kayak gitu ya. Jadi jangan kita sering kali mikir gimana cara menghadapinya supaya kita bisa merasa benar, supaya kita merasa menang gitu, supaya kita bisa nunjukin kalau dia yang salah. Coba diubah dulu mindset berpikirnya. Coba dengan memikirkan kalau kita mesti ngomong ke dia apa sih yang kita rasakan dan kamu tuh kasih tau point of view-nya kamu ketika dia melakukan dengan harapan dia juga paham dan bisa kamu gitu. Yang dari Dinda, baiknya dilakukan setahun sebelum menikah. Iya, betul. Baiknya dilakukan setahun sebelum menikah, betul. 1,5 tahun juga boleh. Jangan kayak 5 bulan sebelum menikah ya. Karena bisa jadi di dalam training itu kamu akan ngerasa, aku masih perlu, kita masih perlu lebih banyak belajar lagi. Kita masih perlu lebih banyak waktu satu sama lain. Ada satu couple saya yang menunda pernikahannya baru 3 bulan pacaran, kemudian dia mau menikah di akhir tahun. Setelah ikutan mereka, mereka berdua memutuskan untuk menunda pernikahannya karena mereka melihat ternyata ada banyak tidak cocokan dan bukannya putus ya, mereka tetap saling sayang, tapi mereka bilang kayaknya kita perlu bahas lebih banyak lagi, kayaknya kita perlu slow this down, kita perlu belajar melihat kecocokan kita, belajar melihat kompatibelnya kita semana dari apa yang dibahas di jalannya di sesi premaritalnya.
kayak gitu. Dari Maulida, caranya biar kakak mau konsul gimana ya? Udah diajak tapi nggak mau coba. Kayaknya ada beberapa yang suka kayak gitu deh. Ada beberapa yang suka DM. Coach saya mau konsul soal sama pasangan saya bilang, oh, pasangannya diajak juga dong. Jadi, ah, nggak apa-apa, dia nggak mau. Kayak gitu agak susah ya. Kita bisa sih berusaha sebisa mungkin kasih tau kamu teknik karena tapi kita perlu keduanya, apalagi kalau soal in relationship. Karena kayak tadi ya soal yang saya kasih tahu soal maka I statement, dia juga perlu paham kalau dia perlu mendengar. Kalau dianya nggak mau, mungkin dikit-dikit diajakin webinar kayak gini, dikasih artikel, dikasih videonya kita untuk pelan-pelan dikasih tahu. Kalau dia mau baca, dia komen, puji, apa, kasih nilai positif ke dia supaya dia ngeliat, ya. Kadang-kadang kita suka nge-forward reels atau artikel atau quotes pasangan dengan tujuan supaya dia sadar gitu, supaya kayak kayak ini lo banget loh, nyadar dong pas lu baca ini gitu ya. Tapi seringkali pasangan kita tahu mungkin, oh ini mau nyindir gua. Efeknya apa? Efeknya adalah makin kesel, makin kayak ya ampun gua disindir nih, mau diajak konsul sama sama dia, tapi pasti gua mau disalah-salahin di sesi konsulnya kayak gitu. Jadi kurang-kurangin mau membahas masalah tapi via quotes atau via video kayak gitu nggak Lex? Yang kedengeran? Setuju, setuju. Kalian pasti sering tuh ya, sering forward link. Itu nggak direkomen ya, teman-teman ya. Kalau kamu ngasih link ke pasangan, kalian memperparah keadaan biasanya. Kalian bikin dia makin resisten, makin ngerasa dihakimi atau ngerasa aneh. Jadi dia makin makin ilfeel, makin nggak mau gitu. Terus gimana dong caranya? Tadi kalau saya sering bilang sama orang-orang, kalau mau konsul, mendingan minta ditemenin. Jadi kamunya yang mau konsul, jangan kita konsul yuk gitu ya. Bilang, aku mau konsul, aku mau dapat pandangan supaya aku bisa memperbaiki diri. Kamu temenin aku dong. Gitu ya. Jadi minta ditemenin gitu, minta didampingin. Itu boleh. Belum tentu dia mau ya. Belum tentu. Apalagi kalau selama ini kamu bilang, yuk kita konsul yuk. Nah, terus tiba-tiba aku mau konsul, dia berasa, kamu mau menjebak aku ya gitu. Ya, jadi teman-teman di sini boleh pilih-pilih gimana caranya. Saya rekomennya mendingan lebih baik dari aku mau konsul gitu loh ya. Nah, kalau misalnya udah terlanjur nih, kalau udah terlanjur bilang ngajak dia konsul dan dia nggak mau, terus kamu pakai cara aku mau konsul, terus dianya juga tetap nggak mau nemenin kamu, ya sudah kamu duluan aja. Saya rekomennya gitu. Kamu duluan aja satu orang. Ya, biar nanti di dalam sesinya saya sama Jet bisa pandu gimana caranya melakukan perbaikan sepihak ya, yang mudah-mudahan bisa mencongkel pasangannya datang di pertemuan dua, ketiga, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi sepihak aja dulu daripada tidak soalnya. Ini pengalaman saya kemarin baru saja ada meetup takbiran ya, kemarin di malam takbiran itu saya ada meetup sama teman-teman di Kemang gitu ya, ketemu sampai 10 orang. Nah, di tempat itu ada salah seorang yang datang ke meetupnya terus dia bilang dia udah mau konsul sama saya sejak lama. Udah berbulan-bulan yang lalu, karena kayaknya pertengahan tahun lalu gitu. Terus tiba-tiba dia tunda, 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 tunda karena satu dan lain hal, ya kan? Tunda, 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 terus tiba-tiba di sebulan kemarin dia ngasih tau Lex udah bubar, gitu ya, udah bubar dan gue nyesel banget. Kenapa gue tunda? Gue nyesel banget kenapa gue tunda. Ya, so ini buat teman-teman yang pengen konsul tapi pasangan nggak mau ikut, jangan ditunda. Ya, mendingan konsul aja sendiri dulu. Nanti kita akan cari cara bareng buat nyongkel supaya pasangannya mau dibujuk di yang pertemuan 2, 3, 4, dan atau yang seterusnya. Ya, oke, itu udah kejawab. Coba saya jawab yang berikutnya ya, Jet ya. Sebentar, dari Tony nih. Sepertinya saya terlewat saat dijelaskan komunikasi serius positif. Oke, komunikasi serius positif contohnya begini. Misalnya pasangan kamu kan punya hobi dia misalnya berenang, misalnya hobinya dia main berenang gitu. Ya, komunikasi serius positif kita nanya sama dia, kita deep talk, kita nanya, kamu suka berenang tuh sejak kapan sih? Gitu loh. Terus dia bilang, oh sejak waktu kecil dulu main sama papa gini 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 nih. Terus, oh kamu bisa berenang dari usia kecil kayak gitu nggak takut emangnya? Terus dia bilang, nggak takut dong, kan gini, 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 ditemenin, dia bantuin. Nah,
pada saat dia lagi cerita hal-hal yang sensitif, yang bukan sensitif, hal-hal yang dia suka itu, kita tunjukkan apresiasi. Wah keren ya, kamu dari kecil berani ya. Wah kalau aku dulu sih nggak berani tuh ngelakuin kayak gitu waktu kecil. Papaku mungkin salah ngajar kali ya. Itu maksudnya komunikasi yang serius tapi ujungnya positif. Intinya gini, kamu ngegali-gali tentang dia, ngegali-gali tentang dia, tapi jangan yang sensitif dulu ya. Gali hal-hal yang dia suka. Misalnya dia suka main game, tanya sama dia, lu suka main game apa sih? Oh, itu game itu seru karena apa, Beb? Karena gini. Oh, terus itu musuhnya gimana cara ngalahinnya? Terus, oh ngalahinnya caranya gini-gini gini. Oh, wah, kok kamu pinter ya? Kok bisa ketemu ya? Gue nggak kebayang loh bisa nemuin ini. Nah, itu komunikasi yang serius tapi positif gitu loh. Jadi kita berusaha menggali apa yang dia suka, lalu kita berikan penghargaan. Ini yang Jet bilang tadi, kita hargai dia. Jadi dia si pasangan kita tuh sudah terbiasa digali-gali tanpa dihakimi. Itu loh yang mau kita ulang-ulang teman-teman. Ya, kita gali-gali jangan dihakimi. Kita gali-gali jangan dijudging, jangan disalahkan. Itu contoh komunikasi positif. Hopefully terjawab ya Tony ya. Tungki nanya, perilaku tentang uang sebaiknya disamakan atau biarkan berbeda dengan batasan? Oke, tergantung bedanya seperti apa kalau menurut saya Tungki ya. Eh, karena perilaku tentang uang sebaiknya disamakan. Ya kalau orangnya beda ya susah kan disamakan gitu. Jadi maksain untuk nyamain itu mustahil gitu loh. Cuman kalau kamu saling belajar, saling menghargai, biasanya ketemu di tengah. Nah itu yang agak susah dilakuin. Gimana cara menghargainya? Lebih baik lewat konsultasi privat aja tuh. Menurut saya lebih gini, kalau ada perbedaan, dibiarkan dan dihargai gitu loh ya. Jadi misalnya dia sukanya begadang, dia tipe orang yang artistik, kerjanya sampai pagi, kita bisa aja marah-marah, lu nggak boleh dong ini kesehatan segala macam, boleh, berhak aja kita kayak gitu. Cuma kalau kita kayak gitu lama-lama dia ngerasa dikecilkan, nggak dihargai, dan dia jadi kayak males aja ngomong sama kamu. Ketika dia ada kesulitan tentang pekerjaan dia nggak mau cerita, ketika dia lagi stres soal kerjaan dia nggak mau cerita, soalnya ntar kalau gue cerita ntar gue dijudging soal gue begadang sampai pagi gitu ya. Jadi kalau ada perbedaan, misalnya kamu tidurnya sehat, dia tidurnya tidak sehat, ya sudah biarkan dia. Tapi coba ingatkan dia sesekali, Beb, kayaknya kamu udah kelewatan. Yuk tidur yuk, gitu loh. Jadi itu kita terima, tapi kita ingatkan. Kita terima, tapi kita ingatkan. Gitu ya. Itu soal keuangan juga. Dia boros, ya kita terima, tapi kita ingatkan. Kita terima, tapi kita ingatkan. Gitu. Gitu. Nah, lanjut deh, Jet. Itu Sahdi tuh. Oke, dari Sadi, menurut Coach Rek and Coach Jet, bagaimana cara terbaik memulai proses sensitif seputar rumah tangga dengan pasangan seperti pengaturan keuangan dan lain-lain? Tadi udah saya jelasin tadi di sesinya, Hmm. cari waktu dan dibahas. Langsung aja sih ditanya. Tanyanya ya seperti cara kamu ngobrol curhat ke teman, basically. Langsung dibahas. Menurut kamu, aku begini bagaimana? Menurut kamu, kalau nanti kita udah married, misalnya mau bahas soal keuangan ya, menurut kamu nanti kalau kita udah married, keuangannya kita jadiin satu atau gimana? Ceritain kalau menurut kamu gimana? Eh, Dimulainya kapan ya? Nggak mungkin ya kalau misalnya emang udah serius. Satu hal yang menarik kalau ikutan prospek marital adalah secara otomatis isu-isu sensitifnya akan muncul. Eh, Hmm. Benar, jadi kamu akan terbantu juga kan. Nah, malah karena yang bisa terjadi adalah isu yang dirasa tidak sensitif oleh mereka ternyata jadi sensitif ketika lagi di dalam kelas, dalam Ya. sesi, ya kan? Dan itu ya rata-rata bilang thank you banget ada sesi yang ini nih. Eh, ada satu couple saya yang sampai nangis di sesi soal keuangan. Ini satu sesi finansial yang mereka selalu berusaha hindari dan ketika sini muncul, mereka bilang ini sesi yang berat sekali dan pokoknya finansial loh. Dan it's efektif buat mereka. Dari Steven, di grafik hasil diagnostik sebelum mulai sesi pre-martial itu sebelum berantem. Bagaimana terakhir ideal setelah mengikuti pre-martial? Apakah setelah ikut pre-marital ya? Apakah setelah ikut pre-marital akan dilakukan tes lagi? Enggak, setelah ikut pre-marital enggak ada tes lagi. Uh, Target idealnya adalah uh, kalian akan melihat perbedaan. Kalian akan kalian akan berdiskusi sama pasangan soal perbedaan skor tersebut ya. Kita akan menggali kenapa bisa ada perbedaan skor tersebut, kenapa bisa ada isu tersebut. Tujuan akhirnya adalah supaya sama-sama paham, sama-sama sejalan
soal isu tersebut. Jadi tujuan akhirnya bukan kalian berdua jadi nilainya naik semua, tapi kalian menemukan kekuatan di situ, ada growth-nya dibandingkan dengan tidak diapa-apain, dibandingkan dengan awal isu itu tapi dipinggirin, berharap Ya. isu tidak pernah muncul lagi di pernikahan. Jadi di premarital class, isu itu muncul, isu itu kita bahas bersama, isu itu kita kuatkan jadi strength-nya kalian, jadi growth-nya kalian. Jadi Ya. kalian yang pasangan akan bertumbuh dari sisi itu. Oke, oke, alright. Nah, Kayaknya udah. sebelum Jet mau ngasih lihat ada video, saya mau kasih tahu lagi teman-teman yang ini kelas premarital ini sebaiknya diikutin buat yang memang sudah serius mau masuk ke dalam pernikahan, entah di bawah setahun atau lebih dari setahun lagi, ya. Jadi buat kalian yang ikut kelas ini akan ada grafik seperti ini untuk mengecek area-area mana saja yang sudah jadi kekuatan. Ups, bentar. Dari Ani bocor suaranya. Oke, teman-teman akan mengikuti kelas seperti ini khusus yang sudah mau menikah ya, entah di bawah setahun ataupun setelah setahun. Kalau nikahnya masih kelamaan kayak 5 tahun lagi, nggak gitu rekomen sih ya, agak kejauhan soalnya gitu loh. Jadi kalau menikah itu dalam setahun atau setahun satu, dua atau tiga lah gitu loh, itu masih oke tuh ya. Enaknya sih memang setahun gitu ya, namanya setahun menuju nikah ikut seperti ini. Dan teman-teman yang pengen ikut ada 2 kelas, bukan 2 kelas, 2 jenis kategori. Teman-teman boleh pilih yang 4 sesi kali 60 menit atau 6 sesi kali 90 menit. Sebaiknya ngambil yang komplit. Dan khusus selama mungkin 2 hari ke depan ya, saya nggak tahu. Ini akan ada promo khusus teman-teman, akan ada diskon yang lumayan lumayan lah ya. Kalau kalian mau tahu diskonnya seperti apa dan programnya lebih jelas lagi, ini ada linknya. Ya, ada linknya di sini, bit.ly/pranikah-apr ya teman-teman ya. Saya ketikin juga biar enak lah gitu loh. Ntar http://pit.ly/pranikah-apr. Nah, tuh, kalau kalian klik itu akan muncul ke WA-nya adminnya kita, ya akan muncul ke WA admin kita. Silakan ketik nama biar nanti akan dibalas entah malam ini atau besok tentang info kelasnya seperti apa, diskonnya seperti apa, nanti dapat pengajarnya Jet atau Lex, nanti bisa ditanya-tanya di sana, ya. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, sebentar ada pertanyaan dari Natu. Kalau ikut sendiri dulu bisa nggak? Nggak bisa, ya nggak bisa ikut sendiri dulu, harus langsung Bisa. bareng sama pasangan, ya. Oke, nah Jet ada 2 video kalau nggak salah pengen tampilin nama Jet. Ya, Coba bentar ya teman-teman ya. Abis ini kita tanya jawab lagi. Jadi teman-teman boleh ketik pertanyaan di kolom chat ya. Jet, videonya silakan. oke, wait, wait, wait. Oh, kok nggak muncul? Bentar ya. Oke. Wait, wait, wait. Share screen. Oke. Oke, muncul nggak ya? Oke. Muncul, muncul. Oke, saya mau jelasin dulu. Chris dan Sarah ini pasangan yang berbeda ras. Keduanya udah berbeda ras, tinggalnya di Australia. Jadi sesi saya sama mereka itu sesi saya sama mereka itu dalam bahasa Inggris. Eh, Keduanya udah pacaran 5 tahun dan mau merit. Si Cyrusnya, si wanita ini pernah menikah. Jadi buat yang pernah menikah dan yang menikah lagi misalnya, boleh ikutan kelas ini nggak ya? Boleh. Nah, karena kan kayak memulai sesuatu yang baru ya. Jadi isunya adalah kalau di mereka itu eh, eh, beda bahasa, beda budaya, beda latar belakang eh, warga dan dia jadi isu buat mereka. Tapi ini testing mereka setelah ikutan kelas saya. Hi, Jed. Hi, Jed. Thank you for having us for the last 8 sessions. We really enjoyed it. And then we would like to say feedback for the sessions. Yeah. We think the sessions is really useful. And then personally, it helps me to know my partner better, but also helps me to know myself better. Yes. And For me, it's like we should have to take this class before marriage or not. But Chris encouraged me. But it turns out it's really working well because I probably before I'm unsatisfied with Chris because of the communication and we have so much different culture. But after the class, I realized I probably should thinking
thinking things in a different way. So it helps me to know Chris better. So we found out it's really could have a positive impact in our relationship. So I think everyone who are planning to go married, I think it's a good idea for them to take the class, and then so you can manage your expectation after marriage. Probably can make you have a happier married life. Oke guys, Nah ini Robert and Betsy, tadinya Robert tidak mau ikutan, tapi setelah diajak sama Betsy-nya, mereka akhirnya mau ikutan. Keduanya sudah married, mereka melakukan pranikah dari gereja. So let's hear dari mereka. aku Robert. Dan aku Betsy. Awalnya aku ikut kelas premarital dari kelas cinta ini diajak sama Betsy. Tapi awalnya tuh saya sangat skeptis sih. Kita berdua agama Kristen. Nah kalau di agama Kristen itu belum menikah itu ada kelas premarital juga. Nah saya pikir ya buat apa kita ikut kelas premarital sampai 2 kali? Ya isinya sama-sama aja. Kan si Robert awalnya nggak mau tuh. Aku kasih dia hal-hal apa yang bakal dipelajarin. Sesi 1 sampai sesi terakhirnya. Sama aku bandingin sama yang bakal diajarin yang kelas untuk gereja. Akhirnya saya memutusin sih. Jadi ya kayaknya kalau dari topik-topiknya sih memang oke, memang perlu dibahas. Nah, setelah saya menjalaninya langsung, mantap. Di kelas ini banyak membahas hal-hal yang kalau kita bahas secara umum tuh kayak kesannya tabu. Tapi seharusnya yang tabu ini malah harus dibahas sebelum kita nikah. Benar Contoh keuangan, keluarga. Maka dari itu ya saya saranin sih kalian teman-teman yang mau nikah sebaiknya ikut kelas premarital ini. Oke, kita rekomendasiin. Mantap. Ini Kevin dan Lisna, mereka kayaknya LDR. Mereka baru pacaran sekitar hampir mau 1 tahun ya. Tadinya sama seperti yang Lex bilang, mereka merasa kekuatan mereka dari komunikasi dan konflik resolusi. Tapi ternyata setelah tes, mereka punya masalah besar dari komunikasi. Jadi ya, ini testingnya mereka. Menurut mereka, setelah ikutan, mereka merasa beneran mengenal satu sama lain. Mereka bisa bebas di soal impian mereka dan ya pelajaran baru soal standarnya ekspektasi dia terhadap pasangan yang berbeda. Terus dari Kevin dan Misna dan yang terakhir dari Ali dan Mustaqim ini mereka berdua ikutan. Mereka baru pacaran 4 bulan, kemudian untuk menikah. Yang tadi saya ceritain, ini testingnya mereka. Hasil tesnya mereka karena baru 4 bulan pacaran ini bagus. Tapi karena kita ajak mereka untuk berdiskusi satu sama lain lebih mendalam, mereka akan menemukan kalau ternyata tidak sesempurna yang mereka pikirkan gitu. Ternyata ada banyak perbedaan mereka, keluarga mereka masing-masing gitu. Dan mereka juga bisa saling mengenal sampai ke profil stresnya mereka berdua. Jadi mereka belajar banyak hal soal ini dan akhirnya untuk menunda kayaknya tahun ini atau tahun depan baru mau menikah lagi gitu ya. So that's it sih soal testimoni dari yang pernah ikut berapa yang pernah ikut. Oke. Alright. Thank you, Jet. So gitu teman-teman ya. Jadi hari ini kan kita belajar setahun sebelum sah itu ngapain? Jawabannya adalah belajar berkomunikasi. Jawabannya adalah ngecek hubungannya sesehat apa. Karena kalau misalnya hubungannya tidak sehat lalu cepat-cepat menikah, itu biasanya makin tidak sehat. Karena dalam 5 tahun pertama hubungan itu ngedrop abis-abisan. Jadi kalau bisa disehatin sebelum nikah. Kalau bisa ya, sebelum nikah disehatin. Nah, ada banyak cara untuk menyehatkan. Salah satu caranya adalah ikut kelas premarital gini ataupun ikut konsultasi privat. Kita dari tadi nggak bahas soal konsultasi privat karena hari ini kita fokus bicara soal premaritalnya. Ya, teman-teman yang mau ikut kelas premarital ini hanya untuk kamu yang sudah berencana nikah di bawah 1 tahun atau 1 tahun lebih dikit. 3 tahun juga masih oke lah ya gitu, tapi jangan yang 5 tahun. Tuh, Lex, nikahnya 10 tahun lagi ya nanti aja kali ya gitu loh. Jadi kalau nikahnya 1-3 tahun silahkan ikut kelas. Sekali lagi saya kasih lihat teman-teman yang ingin bertanya kelasnya seperti apa.
seperti ini ya, 4 kelas kali 60 menit atau 6 kelas kali 90 menit. Ini dilakukannya pertemuan offline bisa di Jakarta atau di Serpong atau lewat online yang lebih populernya lagi. Dan khusus lagi ada promo diskon yang diskonnya terbatas ya. Kemarin udah di minggu lalu udah banyak yang ngambil diskonnya, sekarang udah tinggal dikit banget. Jadi buat kalian jangan sampai kelewatan. Silakan kirim buka link yang itu tuh ya. bit.ly/pranika/APR biar nanti masuk ke WA langsung tanya aja, jangan pakai tunda-tunda karena nanti kuota diskonnya habis ya. Nanya-nanya nggak bayar, silakan nanya-nanya dulu, nanti timnya saya akan ngebalas entah malam ini atau besok, ditunggu aja gitu. Oke. Alright, coba kita lihat di kolom chat masih ada pertanyaan lagi kah? Ada Ada pertanyaan lagi? dari Lisa ya. Kalau mau ke Permata Privat tapi lokasi luar Jakarta bisa dong. Via Bisa. Zoom nanti kita. Betul Oke. ya. Ya Zoom. Nggak ada pertanyaan lagi? Ada nih dari Shirley ya. Chat. Available di hari Minggu tergantung jadwal. Nanti kalau misalnya ikutan nanti eh, saya atau Lex akan bikin kalian dan kita akan jadwal. Ya, ya. Nanti pas kalian daftar itu kalian akan dipilihin ya, entah ketemunya sama saya atau ketemunya sama Jet. Nanti timnya kita yang akan milihin. Kalau kamu ketemu sama Jet ya Jet terus sampai kelar gitu, atau ketemu saya terus sampai kelar. Jadi biasanya sih kita akan di-assign langsung gitu loh ke kalian. Terus Ferry nanya setelah ikut tes, ternyata ada perbedaan terlalu ekstrim, kedua pasangan sadar dan langsung memutuskan untuk gak lanjut. Apakah apa yang coach lakukan, apakah tetap melakukan resolusi? Ada, saya pernah dapat saya dapat yang kayak gitu. Sebenarnya bukannya langsung nggak lanjut hubungan, tapi mereka nggak ikut sesi berikutnya gitu. Sorry, nggak ikut. Mereka nggak pernah set up jadwal yang berikutnya, jadi berhenti di tengah jalan. Gilang, terus saya panggilin, saya panggilin cowoknya kan, hai apa kabarnya, kita udah berapa lama nggak sesi lo, saya panggil juga yang cewek, berapa lama nggak sesi lo, nggak dijawab, beneran saya di ghosting gitu. Saya kejar, akhirnya setelah berapa lama, salah satu dari mereka, saya lupa yang cowok atau yang cewek, bilang, kami udah putus. Gitu, dan kayak, gitu lah. Ya, jadi yang ada adalah mereka bubar tiba-tiba tanpa bilang-bilang sama kita. Nggak tahu, Jet ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada sih kalau yang berantem atau berdebat seru ketika lagi sesi ya banyak. Ya. Ya tapi kan ada kita kan ya lebih aman ya debat dan diskusinya ya. Kita bisa ngarahin, kita bisa eh, menengahi misalnya. Nggak menengahi untuk memihak siapa yang salah siapa yang benar ya, tapi bisa kayak kasih tahu mereka gitu, atau bisa juga saya nonton dulu gitu. Eh, Nontonin dulu berantemnya. Karena menarik. Tapi ya nggak ada sih yang sampai lagi sesi itu tiba bilang bisa putus kan. Udah sih. Ya nggak ada. Tapi kalau terjadi pertengkaran pun kita akan bantu pas lagi sesinya gitu. Karena memang wajarnya begitu. Tadi kan Ceta bilang sesi premarital ini akan mengungkit hal-hal yang sensitif dan tidak enak. Jadi memang sewajarnya jadi ada sedikit ketegangan di dalam sesi. Cuma nanti kita bantu. Nah kalau soal masalah perbedaan terlalu ekstrim, nggak masalah. Saya mau bilang ya perbedaan terlalu ekstrim nggak masalah asal keduanya mau kerja sama. Yang jadi problem adalah perbedaannya ekstrim, orangnya nggak mau kerja sama, jadi susah. Gitu. Terus Dina nanya, kalau mau tanya-tanya dulu daftarnya nanti setelah ada rencana nikah, boleh ya, langsung klik aja ke link yang tadi ya. Tadi mana tuh? Coba kalian cek lagi ya linknya. Terus terakhir dari Ines, kalau bahas konflik tadi seolah semuanya bisa dibahas dan clear. Diskusi tentang hal apa yang kemungkinan malah harus putus ya. Waduh, ini beda-beda nih Ines ya. Ada yang tiap orang berbeda-beda. Jadi area yang sangat sensitif tiap orang tuh beda. Misalnya tuh dikasih linknya sama Jet ya. Yang pengen nanya-nanya, klik link itu langsung ke WA gitu ya. Jadi Ines, diskusi apa yang ada kemungkinan harus putus. Oh macam-macam. Ada sebagian orang yang putusnya gara-gara masalah mesti tinggal sama orang tua gitu. Tapi nggak pernah dalam sesi sama saya ya. Ini dalam sesi konsultasi, bukan sesi premarital. Ada juga diskusi soal masalah pengen punya anak, ternyata yang satu nggak pengen gitu kan. Nah, jadi macam-macam nggak bisa ditebak. Itu sebabnya perlu ngobrol sebanyak-banyaknya. Kalau bingung mau ngobrol apa, biar dibongkarin gitu ya, dibongkarin sama Jet sama saya, ikut kelas premaritalnya aja, biar nanti kelihatan, oh ternyata perbedaannya di sini gitu loh ya. So itu tawaran dari kita. Ingat lagi ada diskon spesial banget, jangan disia-siakan. Jadi buat kalian yang pengen bertanya tentang sesinya seperti apa, boleh klik link yang tadi. Kalau kalian mau nanya soal konsultasi privat juga bisa ke klik link yang tadi juga
nanti akan bisa dikirim ke Jet atau dikirim ke saya jadinya. Gitu ya. Oke, saya mau ucapin terima kasih kalau gitu teman-teman, kita udah lebih dari Thank 1 jam you. nih. Thank you buat teman-teman yang dari tadi bertanya. Kayaknya kali ini sesi kita lebih baik karena semua pertanyaan terjawab ya. Di hari Kamis kemarin banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Jadi thank you ya buat teman-teman yang bertanya. Linknya apa? Oh, link. Jet, tolong kasih tau linknya, Jet. Itu link apa tuh? Ini dia ya, linknya Ya. di sini. Tuh, yang Apa? pengen Lu nanya ngetik tuh. tentang nanya tentang pranikah, itu linknya tinggal diklik aja ya. Kalau mau nanya tentang pranikah, silakan klik di link itu. Oke. Thank you buat teman-teman yang Thank dari you tadi guys. bertanya. Thank you buat teman-teman yang dari tadi juga sudah membantu menceriakan suasana dengan ketawa ketiwi. Sampai jumpa di Zoom yang berikutnya ya teman-teman ya. Silakan keluar dari ruangannya. Sampai jumpa. Bye-bye guys. Thank you. Bye-bye. Selamat liburan Selamat sisa Lebaran. hari. Ya, Lebaran dan Lebaran. liburan ya. Ya, ya, ya. Bye Sisa 2 semuanya. hari. Ada Zli tuh. Hai Zli. Easily.